Seorang pemimpin itu tidak membutuhkan tubuh yang besar. Kalau pemimpin membutuhkan tubuh yang besar, gajah sudah lama menjadi raja hutan. Pertama, saya sampaikan rasa hormat saya buat seluruh tamu undangan kami dari mewakili Kapolda, Forkopimda yang hadir, yang mungkin saya bisa sebutkan satu persatu, dan tokoh pemuda kita, Abang Anda, Ketua MPW ya Bang ya. Terima kasih Bang, motivasinya buat adik-adik Abang ini semoga bisa membuat pemuda Batak Bersatu yang ada di Jogja ini makin bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi DIY. Dan yang saya hormati juga dari Kes Bampol, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di acara kami, di acara pelantikan pemuda Batak Bersatu. Ini adalah bagian dari Kes Bampol. Semoga program-program dan kegiatan Kes Bampol kedepannya pemuda Batak Bersatu bisa terlibat. Dan yang kami hormati dari rekan-rekan organisasi baik kepemudaan, organisasi masyarakat yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Salam hormat dari saya, terima kasih yang sebesar-besarnya di kehadirannya di pelantikan ini. Semoga kehadiran pemuda Batak Bersatu menambah kekuatan fungsi organisasi di DIY untuk bisa berkontribusi, untuk bisa bersama-sama membangun dan menjaga Kamtipmas di DIY. Kepada pengurus yang dilantik, kepada ketua, ini adik saya juga ini. Kami tadi cerita di mobil, ternyata kami satu kampus dari Universitas Negeri Medan ya. Ya, junioran saya, dan ketemunya di sini. Bukan berarti KKN, karena dia junior saya nggak jadi ketua. Saya nggak tahu beliau ini prosesnya bagaimana jadi ketua di DIY, sehingga kawan-kawan memilih dia menjadi ketua. Dan alumni Universitas Negeri Medan sangat banyak menjadi ketua di Pemuda Batak Bersatu. Nah, itu kebetulan, bukan karena KKN ya. Jadi hanya kebetulan, dan saya pun bertemu mereka di sini. Sedikit pesan yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan pengurus. Menjadi pengurus ini bukan untuk gagah-gagahan. Tidak ada nikmatnya menjadi seorang ketua. Mungkin abang kami ini tadi dengar dari tokoh kita, tulang saya tadi, tulang Jimmy Sinaga. Jadi kalau di Pemuda Batak Bersatu ini Bang, jabatan tertinggi itu ketua umum. Tapi di atasnya ketua umum ada Pak Jimmy Sinaga. Kenapa beliau lebih tinggi dari saya? Di orang Batak itu kalau marganya istri, itu saya harus hormat sama marga istri. Kebetulan marga istri saya Guru Sinaga, istri saya. Jadi kalau ketemu sama Pak Jimmy gak berani saya untuk menatap wajahnya, karena hanya dia yang bisa memerintah saya Bang. Jadi buat kawan-kawan pengurus, menjadi ketua ini sangat berat. Ketua ini sasaran hujatan, ketua ini sasaran fitnah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ketua ini menjadi objek, sering dijadikan objek kalau segala sesuatunya tidak pas atau tidak benar. Dan hampir semua yang dilakukan ketua jarang sekali dia nggak benar. Semua salah. Besok ketua tiba-tiba ganti sepatu pun jadi masalah. Betul Bang ya? Jadi masalah. Ketemu sama pengusaha pun jadi masalah. Ketemu sama pejabat pun masalah. Tuduhan banyak. Ketua sudah siap untuk menjadi sasaran tembak fitnah? Siap ya? Ya. Jadi harus siap. Tetapi kawan-kawan jangan menjadi pelaku fitnahnya. Ya. Ketua itu sudah siap untuk menjadi objek fitnah, tetapi kawan-kawan jangan menjadi pelaku pemfitnahnya.
karena dosanya lebih besar itu. Setuju ya? Neraka menanti itu. Orang yang suka fitnah, neraka menanti. Ada yang pernah bertanya dengan saya, apa syaratnya masuk ke Pemuda Batak Bersatu? Saya sampaikan, syarat masuk ke Pemuda Batak Bersatu sama dengan syaratnya masuk ke surga. Betul nggak? Betul ya? Berat nggak masuk ke surga? Berat. Masuk ke Pemuda Batak Bersatu pun berat. Kenapa? Karena kita sudah deklarasikan kegiatan kita sosial dan kemanusiaan. Titik. Tidak ada yang lain. Artinya kita dibutuhkan pengorbanan, kita dibutuhkan di sini keikhlasan. Kalau kawan-kawan berbuat masih bercerita, kawan-kawan belum ikhlas. Pemuda Batak Bersatu bukan tempat kawan-kawan. Kita di sini berbuat tanpa berbicara dan menyampaikan kepada siapapun apa yang sudah kita perbuat. Perbuatlah terus tanpa memberitakan ke orang apa yang sudah kita buat. Setuju ya? Berat ini. Yang jadi masalah saat ini Pemuda Batak Bersatu tidak pernah berbuat, ini yang paling banyak bicara. Ya kan? Ini juga neraka menanti. Jadi hati-hati. Iya, masuk Pemuda Batak Bersatu berat. Jadi kawan-kawan kalau dari pelantikan ini nanti malam merenung, masih mau meneruskan tak jadi anggota Pemuda Batak Bersatu? Kalau tidak, sebaiknya mundur dengan baik daripada nanti tersiksa kawan-kawan di organisasi. Kalau kawan-kawan tidak bulatkan hati kawan-kawan memang untuk tulus dan ikhlas organisasi ini, kawan-kawan akan menderita. Kawan-kawan nanti terakhirnya menjadi virus di dalam organisasi. Selalu berbicara, pengorbananku sudah banyak, kerbu sudah habis. Pernah dengar ya? Gara-gara organisasi saya jual tanah, katanya bingung juga saya. Kok bisa jual tanah gara-gara organisasi, kok mau gitu. Ya jadi, ayolah kawan-kawan kita bekerja. Percayalah orang yang tulus dan ikhlas pasti jalannya akan diberi kemulusan. Baik rezekinya dan pekerjaannya semuanya akan mulus. Dan ini organisasi. Ada dilemanya organisasi Batak sama organisasi yang lain, Pak. Ada, karena ada filosofinya orang Batak itu namanya Dalian Natulu. Dalian Natulu ini agak ngeri-ngeri sedap kalau kita implementasikan ke organisasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena katanya sombang marhula-hula. Sombang marhula-hula ini artinya seperti saya sama Pak Jimmy itu saya harus hormat betul. Sama Marga Sinaga saya hormat betul. Pertanyaannya, kalau ada ketua DPD Marga Sinaga dan tidak berbuat baik, saya harus pecat atau tidak? Hula-hula saya loh. Kalau kita jalankan filosofi orang Bataknya, ini nggak akan saya lakukan itu. Inilah yang akan membuat rusak organisasi. Ya, jadi kita harus bisa bedakan pada saat kapan Dalian Natulu kita pakai, pada saat kapan hierarki organisasi kita kerjakan. Ini sangat berat. Umur boleh tua, tapi begitu Anda menjadi anggota, Anda menjadi pengurus di bawah ketua yang lebih muda, tetap Anda harus hormat sama ketua Anda. Karena Anda sudah memilih ketua Anda yang jauh lebih muda daripada saudara. Ini organisasi, apa boleh buat? Saya juga masih muda, yang saya pimpin banyak yang berumur 60-70 tahun, tapi boleh buat. Tetap perintah saya harus dikerjakan. Ini organisasi, itu tidak tawar-tawar. Tetapi begitu ada tawar-menawar di organisasi terhadap perintah, ini organisasi tak akan jalan. Tidak ada tawar-menawar. Ketua nggak pernah salah. Kalau salah lihat pasal 1. Itu hukum di organisasi. Ya kan? Setuju nggak? Ketua nggak pernah salah. Kalau ketua salah, lihat pasal 1. Artinya jangan kesalahan ketua dibesar-besarkan. Kenapa? Kalau kesalahan ketua yang kita besar-besarkan dan kita cari-cari, tak akan ada pernah satu orang pun yang bisa menjadi ketua di muka bumi ini. Karena tak ada orang yang tak punya salah. Karena kita kan pintarnya apalagi orang Batak ini, saya bukan menjelekan orang Batak, karena kebetulan saya orang Batak sehingga saya berani menyampaikan. Orang Batak, kesalahan yang di depannya sendiri tidak bisa dia lihat, tapi kesalahan yang begitu jauh dia bisa lihat dengan terang. Artinya kesalahan diri sendiri dia tidak bisa lihat, tetapi kesalahan orang yang sangat jauh dia bisa lihat. Detail, kesalahan orang itu bisa dilihatnya, tetapi kesalahannya nggak bisa dia lihat. Jadi maka untuk itu, ayo kita sama-sama introspeksi diri.
Kita tetap fokus saja dengan visi misi kita. Masalah jabatan itu takdir Tuhan itu. Dan paksa-paksa menjadi ketua, kalau Tuhan tidak takdirkan jadi ketua, tak akan jadi ketua itu. Karena saya itu tidak pernah bermimpi menjadi ketua umum sebuah organisasi yang saat ini pertumbuhannya luar biasa. Kita ada di 30 provinsi. Kurang lebih anggota kita 750 ribuan se-Indonesia, dan kita sudah berdiri di 6 negara luar negeri. Saya tidak pernah bermimpi itu. Saya tidak pernah bermimpi menjadi sebuah ketua umum. Makanya orang kalau ketemu sama saya kaget, Bang, bingung. Ketua umum PBB ini. Dilihat saya mungkin tinggi nggak sampai 150. Kalau saya mungkin 165, mungkin saya sudah masuk akpol, Bang. Mungkin. Ya tapi ingat, seorang pemimpin itu tidak membutuhkan tubuh yang besar. Kalau pemimpin membutuhkan tubuh yang besar, gajah sudah lama menjadi raja hutan. Betul nggak? Gajah itu sudah lama menjadi raja hutan. Kalau memang syarat menjadi pemimpin harus bertubuh besar. Saya bukan mau mengecilkan kawan-kawan. Ya, jangan pernah ini kan ketuanya mirip dengan saya masalahnya. Hatinya yang perlu besar, pemikirannya yang perlu besar, gagasannya yang perlu besar. Itulah yang dibutuhkan di organisasi ini. Artinya apapun bentuk fisiknya, yang penting gagasannya besar, idenya besar. Itulah yang kita butuhkan. Ayo kawan-kawan yang ada di Jogja, tunjukkan potensi kawan-kawan, bagaimana kawan-kawan bisa bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat membangun DIY. Kawan-kawan bukan lagi orang Medan, kawan-kawan bukan lagi orang Sumut, tapi kawan-kawan adalah sudah orang Yogyakarta dengan suku Batak. Bukan lagi orang Medan. Lupakan Medan, lupakan Sumatera Utara. Saudara-saudara sekarang ada di DIY, bangun DIY. Inilah kampung saudara. Kalau itu kampung leluhur mungkin, atau kampung orang tua. Tetapi saudara sekarang sudah berdomisili di DIY. Tentunya itu menjadi tanggung jawab saudara, tanggung jawab kawan-kawan. Bagaimana kita bisa berkontribusi membangun daerah istimewa Yogyakarta tanpa harus melupakan Bonapasogi dengan konsep Sumatera Utara Marsipature Utanabe. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Pemuda Batak Bersatu DIY tetap solid, tak ada masalah yang tak bisa selesai. Organisasi yang besar tentunya dibarengi dengan permasalahan dan dinamika yang besar. Kalau organisasi tidak ada permasalahannya, itu organisasinya berarti tidur. Jadi jangan khawatir dengan permasalahan yang ada di DIY, selesaikan, tetap fokus sama visi misi. Ketua harus tegak lurus dan merah putih. Terima kasih. Horas, berjuang.